Oke, bismillah ya. Hikmah puasa untuk diri kita secara individu. Wah, ini ternyata banyak hikmahnya. Hikmah ini berarti rahasianya. Puasa untuk diri kita sendiri ternyata punya rahasia, itu di catatan saya, kesehatan dan kekuatan fisik, kesehatan dan kekuatan mental, kesehatan dan kekuatan spiritual, juga kesehatan dan kekuatan bahkan sosial dan politik. Ini untuk diri kita ya, diri kita sendiri. Nah, yang pertama kesehatan dan kekuatan fisik. Wah, kalau ini teman-teman bisa googling. Hari ini banyak dokter-dokter ahli kesehatan yang berteori bagaimana manfaatnya puasa untuk kesehatan. Macam-macam. Misalnya, ada yang saya ingat begini, ada yang dokter menyatakan bahwa puasa itu secara signifikan bisa menurunkan tekanan darah, kolesterol, trigliserid, kemudian juga hal-hal yang berhubungan dengan ketegangan diri, ketegangan fisik. Nah, itu bisa turun dengan puasa. Yo, teman-teman, kalau yang ini bisa merasakan sendirilah. Puasa itu ada yang bilang juga bisa mengurangi peradangan. Dan nanti bisa mencegah gangguan Alzheimer. Alzheimer itu pikun. Ada pula yang bilang puasa itu bisa melindungi kesehatan otak. Jadi meningkatkan pembentukan sel-sel saraf untuk meningkatkan fungsi kognitif kita. Dan mungkin segudang lagi yang lain manfaatnya puasa. Ini asror, hikmah atau rahasia di level medis. Kita mungkin tidak pernah berpikir sejauh itu. Kita mungkin ya puasa saja. Tapi di balik itu ternyata ada rahasia-rahasia medis. Jadi keuntungan untuk kita dari ranah kesehatan. Ya, ini salah satu indikasi yang sering saya bilang bahwa Allah itu begitu sayang pada kita. Kalau memerintahkan sesuatu, selalu saja orientasinya bukan keinginannya Allah saja, tapi kepentingannya manusia. Apapun yang diperintahkan oleh Allah selalu punya rahasia. Di balik itu ada nilai penting, bahkan mungkin sangat penting untuk manusia. Ya, seperti saya jelaskan tadi, ini baru dari sisi medis saja. Bagaimana puasa itu ternyata menjadi sumber kesehatan, banyak membantu kita untuk memperoleh kesehatan. Ya, ini namanya asror. Saya bilang tadi level asror atau hikmah itu kita tidak ngerti ini atau tidak nyampe ke sini, pikiran kita tidak masalah. Kita dapatkan kesehatan tanpa sadar bahwa itu sebenarnya hasil dari puasa. Itu kan sering seperti ini, tapi tidak masalah seperti itu. Baik. Selanjutnya hikmahnya puasa dari level mental. Jadi puasa ternyata juga punya manfaat kesehatan mental. Ya, paling mudah kelihatan itu dengan berpuasa orang dituntut mengendalikan dirinya, hawa nafsunya, hasrat ambisinya. Puasa itu kan makna harafiahnya sering disebut adalah al-imsak, menahan diri. Nah, menahan diri dari hal-hal yang dilarang oleh agama secara mental, seperti melampiaskan hawa nafsu tanpa batas, ambisi yang tak terkendali, iri, dengki, dan lain sebagainya. Ini kan
Kalau puasa harus kita kendalikan. Efeknya secara mental juga positif. Jadi dengan itu akhirnya kita bisa mengendalikan diri. Kalau bahasa saya sering itu kita akhirnya jadi punya rem. Nah, itu manfaat mentalnya. Banyak sebenarnya. Kalau ini dijelaskan nanti bisa masuk ke ranah akhlak, ke ranah pengendalian diri dan pembersihan diri. Yang ini sangat bermanfaat untuk kesehatan mental kita. Apalagi hari ini zaman yang seperti di sesi teknologi kemarin itu kita yang serba terburu-buru, serba ingin segera sukses, serba dipepet kiri kanan, harus segera lulus, harus segera kawin, harus segera kaya, harus segera dapat pekerjaan, harus segera, semuanya harus segera. Nah, goncanglah mental kita. Nah, dengan puasa kita bisa mengendapkan semua itu agar tidak meruntuhkan hidup kita. Pelan-pelan kita tenangkan diri, kita stabilkan mental. Puasa menyediakan momen untuk itu. Itu yang kedua. Yang ketiga juga ternyata puasa punya hikmah spiritualnya. Kalau ini tidak perlu saya jelaskan ya. Puasa itu pastinya ibadah yang disukai Allah. Satu-satunya ibadah yang kata Allah ini untukku dan aku akan membalasnya sendiri secara khusus. Puasa adalah jalan yang ringkas untuk kita bisa dekat, sedekat mungkin dengan Allah. Ini berarti sisi spiritualitasnya puasa. Meskipun kadang-kadang kita jarang memanfaatkan ini. Kita itu oleh Allah diberi banyak sekali momen yang kita bisa dekat, menyapa, berhubungan dengan Allah. Tapi tidak kita manfaatkan momen-momen itu sehingga berlalu begitu saja. Kita punya sholat, kita punya doa, kita punya puasa. Tapi sejauh mana momen-momen Allah memanggil kita, ingin dekat dengan kita, itu benar-benar kita manfaatkan untuk semakin dekat dengan Allah. Banyak kita yang hanya menjalankannya formalitas dan rutinitas saja. Termasuk puasa ini. Maka penting mari kita gali hikmah spiritualnya puasa. Semoga puasa kita semakin membuat kita tambah dekat kepada Allah. Kemudian kalau itu hikmah yang ketiga. Yang keempat, hikmah kesehatan dan kekuatan sosial serta politik. Ini isinya hikmah sosial politik. Ini yang berhubungan dengan puasa. Itu di situ saya tulis setidaknya ada di 4 variabel. Yang pertama apa? Puasa membuat kita sadar terhadap kelemahan kita. Kemudian yang kedua, membuat kita sadar bahwa kita ini dengan semua makhluk Allah yang lain ternyata setara. Khususnya dengan manusia yang lain, kita juga setara, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Kemudian juga kita sadar bahwa kita ini tidak bisa hidup sendiri. Kita ini saling membutuhkan dengan yang lain. Dan dari situ nanti muncul hikmah bahwa berarti harusnya kita bersama yang lain itu menghidupkan kasih sayang, saling mendukung, saling membantu. Ini menurut saya di antara hikmah sosialnya puasa itu. Dengan kita sadar bahwa kita ini lemah, ternyata saya itu tidak kuat. Misalnya puasa itu ditambah 2 jam saja bisa tambah puyeng aku, tambah teler aku. Kesadaran tentang betapa lemahnya diri.
kesadaran tentang kelemahan kita itu nantinya akan membuahkan kesadaran lanjutan bahwa yang lain kemungkinan juga begitu. Berarti orang-orang fakir miskin itu selama ini yang dirasakan. Ternyata aku tidak lebih hebat dibandingkan mereka. Aku yang selama ini merasa lebih tinggi, lebih jago dari mereka, ternyata tidak. Bahkan mungkin mereka lebih hebat. Betapa kuatnya mereka yang setiap hari menahan lapar, bahkan bisa berhari-hari. Kalau saya dan teman-teman ini kan puasa, masih ada harapan nanti buka puasa. Kalau mereka tidak ada jaminan, ada makanan untuk buka puasa. Nah, dari sini kemudian muncul kesetaraan. Jadi wawasan tentang aku dan manusia yang lain ini ternyata ya sama saja. Pandangan kesetaraan kemudian memunculkan wawasan bahwa aku tidak bisa hidup sendiri. Jadi ternyata aku ini ya makhluknya Allah yang lemah. Karena aku lemah, aku butuh yang lain. Manusia dan manusia yang lain harus saling mendukung, saling bekerja sama. Aku mungkin harus membantu yang miskin karena kekayaanku, yang miskin mungkin juga kubutuhkan bantuannya, mungkin tenaganya, mungkin waktunya, dan lain-lain. Jadi ini kesadaran lanjutannya. Pada akhirnya, puncaknya kesadaran sosial itu adalah kasih sayang. Rasa saling membutuhkan itu kan nanti pada akhirnya akan tumbuh jadi sayang dan cinta. Nah, ini rentetan logisnya bagaimana rahasia puasa itu sebagai perekat sosial. Nah, kalau yang politik bagaimana, Pak? Ini puasa juga, kalau teman-teman jeli melihat sejarah, ternyata punya kekuatan sosial dan kekuatan politik yang luar biasa. Contohnya politik misalnya, teman-teman mungkin masih ingat ya tokoh kita minggu lalu, Mahatma Gandhi. Malam hari ini mungkin sebentar kita bahas juga tentang beliau. Beliau juga punya pandangan khusus tentang puasa. Mahatma Gandhi ini yang dikenal dengan politik anti kekerasannya, beliau ini ketika berjuang melawan penjajahan penindasannya Inggris, strategi yang dilakukan itu puasa. Ada kisah beliau ini sampai puasa selama 21 hari. Ya 21 hari ya puasa. Kalau hari ini mungkin teman-teman menyebutnya mogok makan. Itu kan nama lain dari puasa sebenarnya. Itu kan menunjukkan bahwa ternyata puasa itu juga punya daya tekan politik. Dia punya power untuk mempressure yang lain. Senjata ini digunakan karena mengasumsikan mereka yang sedang zalim, yang sedang menindas itu juga manusia. Diharapkan dia tersentuh hatinya melihat kita yang unjuk rasa dengan puasa dan mogok makan. Ini dilakukan zaman itu oleh Gandhi karena beliau tidak mau melawan dengan kekerasan. Dia melawannya dengan diam dan puasa. Ini perlu juga kita ambil pelajarannya. Ternyata puasa juga bisa seperti itu. Atau teman-teman mungkin masih ingat Sumpah Palapanya Gajah Mada. Isinya sumpah itu kan sebenarnya Gajah Mada akan puasa. Ada yang bilang puasa tidak makan kelapa, ada yang bilang puasa mutih. Karena puasa mutih itu nama lain dari ngalopo. Sumpahnya nanti dianggap disebut sumpah palapa. Tapi intinya Gajah Mada tidak akan makan enak atau makan kelapa atau puasa mutih. Berarti puasa hanya makan putihan saja. Terus menerus sampai Nusantara bersatu di bawah Majapahit. Jadi sebelum menyatukan
kerajaan-kerajaan di seputar Nusantara, beliau tidak akan makan. Oh, dorongan ini kan luar biasa, berarti dengan dorongan puasa ini Gajah Mada jadi sangat serius, Gajah Mada jadi sangat mengerahkan segala daya upayanya untuk sukses di ranah politik. Jadi sumpah palapa yang kita kenal itu, tidak akan makan sampai Nusantara bersatu. Ternyata puasa juga punya power, punya kekuatan politik. Nah, ini menurut saya menarik, bahwa ritual agama yang diwajibkan oleh Allah, ibadah yang ditekankan oleh Allah, itu ternyata tidak hanya sekedar membutuhkan kesungguhan kita menjalani sebagai manifestasi kepatuhan, tapi ternyata di balik itu ada rahasia-rahasia, ada hikmah-hikmah. Ini saya menyampaikan yang terjangkau, yang banyak disampaikan di kiri kanan kita selama ini. Dari sisi medis, dari sisi mental, dari sisi spiritual, dari sisi sosial, bahkan juga dari sisi politik. Oke, yang tadi saya bilang di depan, memahami asror, memahami hikmah, akan membuat ibadah kita semakin dalam, semakin mantap, semakin bisa merasakan nikmatnya iman. Semoga dengan ngerti serba sedikit ini tadi, besok kalau kita puasa tambah mantap, tambah serius. Karena ternyata hikmahnya besar. Baik, kita lanjutkan untuk membongkar hikmah-hikmah di balik puasa. Selanjutnya, mari kita tengok sebentar hakikat dari tindakan kita berpuasa. Kalau saya memutuskan untuk puasa, itu berarti apa sih? Nah, ini kita sedikit bermain logika. Jadi kalau kita memutuskan untuk puasa, itu sebenarnya ada beberapa maknanya. Yang pertama apa? Begitu kita memutuskan untuk puasa, berarti kita sedang memilih kehendaknya Tuhan dan bukan ego kita sendiri. Puasa ini kan perintahnya Tuhan, amanat dari Tuhan yang harus kita jalankan. Allah menginginkan kita puasa. Sementara kita sendiri kalau mau jujur kan inginnya tidak dihalang-halangi, tidak dibatas-batasi. Kalau menginginkan makan, menginginkan minum, menginginkan hubungan seks dengan siapa saja, dan lain sebagainya. Begitu kita lebih milih puasa, itu kan artinya berarti kita lebih memilih kehendak Tuhan dibandingkan ego keinginan kita sendiri. Jadi ini keutamaannya yang pertama. Jadi dibalik keputusan kita berpuasa. Ini keputusan yang sungguh-sungguh ya, bukan puasa hanya karena terpaksa atau hanya karena ikut orang lain atau puasa hanya karena sebagai tindakan yang sudah kadung. Kalau bahasa Jawanya kadung itu, ya sudah terlanjur jadi orang Islam, gimana lagi Pak, harus puasa. Itu kalau seperti ini tidak ada nilainya, keterpaksaan itu kan tidak ada nilainya. Tapi kalau kita dengan sadar memilih puasa, meskipun kita tahu diri kita ini sebenarnya lebih senang kalau tidak puasa, ini berarti menunjukkan bahwa kita lebih memilih kehendaknya Tuhan dibandingkan keinginan egois kita. Maka tadi teman-teman, kalau madrasah puasa, pelatihan puasa ini sukses, besok kalau kita sudah selesai Ramadan, ayo kita ingat-ingat jagonya kita di bulan Ramadan ini. Kejagoan kita di bulan Ramadan ini apa? Lebih milih keinginannya Allah dibandingkan keinginan kita sendiri. Kalau nanti setelah puasa ini kita masih bisa begini, berarti pelajaran kita di bulan puasa sukses. Yang kedua, senada dengan tadi,
lebih memilih kehadiran Tuhan dibandingkan kesenangan sendiri. Jadi berpuasa ini kan semacam dimensi spiritual yang menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sementara hadirnya Tuhan itu kan sering dalam tanda petik mengganggu kesenangan kita. Kita ini kan inginnya hidup itu seneng-seneng, apa saja yang kita inginkan terpenuhi, meskipun kadang yang kita inginkan itu tidak positif. Tapi dengan memilih berpuasa, yang di situ kita dilarang banyak hal, lahir maupun batin, sehingga sebenarnya hakikatnya kita itu tidak terlalu suka dengan puasa, tapi tetap kita lebih milih puasa, karena kita lebih memilih kehadiran Tuhan dalam hidup kita dibandingkan kesenangan kita sendiri. Nah, ini makna yang kedua. Semoga ini juga nanti bisa tetap hidup setelah puasa selesai. Semangat lebih memilih Tuhan daripada kesenangan kita sendiri. Yang ketiga, ketika kita berpuasa, hakikatnya kita ini sedang mengakui bahwa kita ini lemah. Yang bisa menolong hanya Allah. Ternyata kita ini butuh Allah, perlu Allah. Nah, ini kesadaran yang dimunculkan dari tindakan kita berpuasa. Jadi pengakuan, aku lemah ya Allah, aku ini membutuhkan. Makanya ku jalani puasa, ku tunjukkan betapa aku ini tidak kuat, aku ini lemah. Banyak kekuranganku, hanya Engkau yang bisa membantu. Kemudian yang keempat, hakikat tindakan puasa adalah situasi ketika kita merendahkan diri. Merendahkan diri itu kan menunjukkan betapa kita ini lemah, betapa kita ini rendah. Kita harus berjuang mati-matian mengatasi godaan nafsu, ambisi, dan lain sebagainya. Tapi tidak masalah, karena kesadaran bahwa kita lemah itu hakikatnya menunjukkan kita sedang dalam proses untuk naik. Jadi ini agak unik, sadar bahwa kita lemah, tapi kesadaran bahwa kita lemah itu ternyata secara spiritual kita ini sedang meningkat. Kebalikannya, kalau ada orang menyadari dirinya atau menganggap dirinya sebagai yang tinggi, yang jago, yang hebat, justru secara spiritual biasanya dia turun. Nah, puasa ini momen kebalikannya. Kesadaran bahwa aku ini lemah dan rendah, tapi begitu kesadaran ini muncul, sejatinya level spiritual kita sedang naik. Banyak juga orang puasa yang tidak muncul kesadaran ini, ya mungkin karena puasanya banyak yang hanya formalitas, yang oleh Rasulullah disebut hanya mendapatkan lapar dan hausnya saja. Jadi ini sedikit uraian untuk menjelaskan apa sih hakikat tindakan puasa itu. Jadi ketika kita memilih berpuasa, berarti kita sedang memilih kehendaknya Tuhan dibandingkan keinginan egois kita. Kita lebih memilih kehadiran Tuhan dibandingkan kesenangan kita sendiri. Kita memilih untuk mengakui bahwa kita ini lemah dan membutuhkannya. Tidak mungkin kita sukses, kita berhasil, kita jaya dengan daya kita sendiri yang lemah. Dan dengan itu sebenarnya level spiritual kita sedang naik. Jadi kesadaran bahwa kita rendah sebaliknya menunjukkan spiritualitas kita yang sedang meningkat. Oke, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.